Nama saya Arsianita Serwawo dari program studi farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi logika matematika untuk memenuhi ujian tengah semester matematika dasar. Nah, logika matematika. Dalam logika matematika kita akan mempelajari beberapa bagian. Ada pernyataan, kalimat terbuka, negasi, konjungsi, dijungsi, biimplikasi, dan juga implikasi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan merupakan kalimat yang hanya mempunyai kebenaran benar atau salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Contoh, Galen merupakan seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Ini merupakan pernyataan benar. Contoh yang berikut, acetaminophen adalah obat sakit perut. Ini merupakan pernyataan salah karena acetaminophen ini adalah obat pereda sakit kepala. Yang ketiga adalah tolong racikan obat ini. Ini merupakan contoh kalimat bukan pernyataan. Berikut adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti. Contohnya, A adalah kumpulan unsur non-logam, B adalah tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya farmasi. Ini merupakan kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya. Nah, yang berikut ada negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah kalimat yang membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Contohnya, unsur kromium atau Cr ini salah satu unsur logam. Negasinya atau ingkaran, tidak benar, unsur kromium ini salah satu unsur logam. Dan juga, unsur kromium ini bukan salah satu unsur logam. Nah, kita akan membuktikan pada tabel kebenaran. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Nah, jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Nah, pernyataan majemuk di dalamnya dibagi menjadi beberapa bagian juga. Pernyataan majemuk ini adalah pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, sehingga dibutuhkan kata penghubung dan, atau, jika, maka jika, dan hanya jika. Yang pertama ada konjungsi atau dan. Contohnya, senyawa anorganik mudah larut dan tidak mudah terbakar. Kita akan membuat kombinasi. Senyawa anorganik mudah larut namun mudah terbakar. Senyawa anorganik tidak mudah larut dan tidak mudah terbakar. Senyawa anorganik tidak mudah larut namun mudah terbakar. Nah, kita buktikan dalam tabel kebenaran. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Nah, dalam konjungsi ini, yang bernilai benar hanya ketika kedua-duanya mempunyai nilai benar. Jadi, di sini P dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar, selainnya salah. Yang berikut adalah dijungsi atau. Contoh, senyawa anorganik mudah larut atau tidak mudah terbakar. Senyawa anorganik mudah larut dan tidak mudah terbakar. Senyawa anorganik mudah larut namun mudah terbakar. Senyawa anorganik tidak mudah larut namun tidak mudah terbakar. Senyawa anorganik tidak mudah larut dan mudah terbakar. Nah, dalam tabel kebenaran, jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai benar atau Q bernilai salah, maka
P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Dalam disjungsi ini, yang bernilai salah ketika kedua-duanya memiliki nilai salah. Jika salah satunya atau keduanya bernilai benar, maka P atau Q akan bernilai benar. Berikut implikasi jika maka. Contohnya, jika hari ini libur, maka kita tidak ujian kimia. Hari ini libur, maka kita tidak ujian kimia. Hari ini libur, namun kita ujian kimia. Hari ini tidak libur, namun kita ujian kimia. Hari ini tidak libur dan kita ujian kimia. Nah, dalam tabel kebenaran, jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai benar. Yang berikut ada biimplikasi, jika dan hanya jika. Contohnya, suatu atom dikatakan stabil jika dan hanya jika memenuhi aturan oktet. Nah, tabel kebenarannya, jika P benar, Q benar, P biimplikasi Q bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka P biimplikasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P biimplikasi bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P biimplikasi Q bernilai benar. Dalam biimplikasi, yang benar hanya ketika kedua P dan Q ini bernilai sama, benar dan benar, salah dan salah. Nah, ini adalah trik menghafal tabel kebenaran konjungsi yang dan atau jika maka. Babe bilang susu sapi besar sekali. Nah, Babe bilang B, jika B benar dan jika P benar dan Q benar, maka P dan Q bernilai benar, selainnya salah. Dan jika P salah, Q salah, maka P atau Q bernilai salah, yang lainnya benar. Dan jika P benar, Q salah, maka P implikasi Q bernilai salah, yang lainnya benar. Ini negasi dari pernyataan majemuk. Dapat dibaca. Nah, kita akan membuat tabel kebenaran dari P atau P dan Q biimplikasi negasi P. Kita akan mengerjakan ini. Jadi yang pertama, kita harus membuat tabelnya dulu, yang terdiri dari nilai P dan Q. Nah, di sini soalnya jika P atau dalam kurung P dan Q biimplikasi negasi P. Jadi kita harus cari dulu nilai negasi P-nya. Nah, negasi P adalah kebalikan dari nilai kebenaran P. Jadi jika di sini benar, maka negasi P-nya salah. Di sini juga salah. Benar, benar. Nah, untuk P dan Q cari. Di sini yang P dan Q yang bernilai benar keduanya, yang bernilai benar, yang selainnya salah. Jadi jika P dan Q di sini benar, salah, salah, salah. Nah,
berikut kita telah mendapatkan nilai negasi P dan Q. Di sini yang ditanyakan P atau P dan Q. Jadi kita melihat pada yang pertama dan juga yang ini. Atau berarti ketika salah satunya bernilai benar, maka nilainya benar. Jika kedua-duanya salah, bernilai salah. Jadi di sini bernilai benar, benar, salah, salah. Yang terakhir adalah P atau P dan Q berimplikasi negasi P. Nah, di sini kan kita sudah dapat nilai yang ininya. Jadi kita tinggal mencari nilai dari sini berimplikasi dengan negasi P. Jadi kita hanya perlu memperhatikan tabel yang di sini, nilai yang di sini dengan yang negasi P. Berimplikasi berarti yang kedua-duanya sama. Jadi ketika di sini benar dan di sini benar, nilainya sama, tapi ini sepertinya tidak ada yang sama. Jadi 0. Kenapa 0? Karena pada nilai ini benar, tetapi di negasi P-nya salah. Sedangkan kalau berimplikasi, yang bernilai benar ketika kedua-duanya memiliki nilai yang sama. Jadi jika di sini benar dan di sini benar, maka akan bernilai benar. Tapi ini benar dan salah, jadi bernilai salah. Yang di bawah juga begitu, salah. Ini juga begitu, salah. Salah juga. Nah, ini merupakan contohnya. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.